A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Dalam pernikahan nih yang bikin suka konflik biasanya adalah mahar. Tapi ternyata ada hal lain lagi yang ternyata begitu lebih penting. Bahwa kalau sampai ini nggak ada ya, ini bisa batal pernikahannya. Apa tuh? Oh betul, wali nikah. Ini Masya Allah ya. Dan pertanyaannya apakah benar dalam Islam salah satu penentu langgengnya pernikahan yaitu wali? Bagaimana? Setuju nggak kira-kira? Setuju. Ini Masya Allah luar biasa ya. Nah hari ini ya kita bahas nih temanya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Dan lebih berhati-hati lagi dalam mempersiapkan untuk pernikahan. Temanya adalah wali penentu berkah pernikahanmu. Masya Allah luar biasa. Nah kita akan lihat terlebih dahulu ada sebuah video tayangan ya. Tentang calon mertua yang menendang menantu ketika akad nikah. Nah ini sempat viral nih kemarin nih, ini dia tayangannya. Dikutip Tribun Jabar.id, dari video viral tersebut terlihat penghulu yang mengenakan setelan jas berwarna biru memimpin ijab kabul tersebut. Setelah itu tiba giliran orang tua mempelai wanita membacakan istighfar dan syahadat. Namun di ujung bacaan syahadat, calon mertua yang duduk berhadapan dengan pengantin pria itu tiba-tiba menyebut nama hewan menggunakan bahasa Bima. Mendengar ucapan itu, seorang wanita yang merupakan anggota keluarga pengantin pria kemudian menyatakan keberatan. Tak sampai di sana, ayah dari pengantin wanita tampak menunjuk ke arah sumber suara tersebut. Ia sempat ditenangkan oleh saksi yang berada di altar, namun amarahnya tampak tak dapat dibendung. Calon ayah mertua itu pun bangun dari tempat duduknya dan mendadak melayangkan tendangan ke arah pengantin pria. Sontak saja acara akad nikah yang sakral itu berubah menjadi ricuh. Iya kita nggak bisa ya menghakimi dengan asumsi kita sendiri, ternyata mungkin banyak juga hal-hal yang menyebabkan mungkin itu calon ayahnya itu, ayah mertuanya itu sampai marah seperti itu gitu loh. Nah sekarang kita coba lanjut lagi nih, Ustadz Syam ada pertanyaan nih, apakah benar harus selalu ayah kandung yang menjadi wali pernikahan agar mendapatkan keberkahan? Ataukah ada hal-hal lain ya yang membuat gugur nih status wali dari ayah kandungnya. Karena kan zaman sekarang ini banyak kita lihat ayah kandung yang meninggalkan anaknya. Nanti 20 tahun lagi kemudian pas anaknya mau nikah baru datang lagi. Sedangkan nggak ngasih nafkah, nggak ngasih apa, sampai anaknya bilang nggak mau ayah kandungnya. Atau mungkin mantan istrinya nggak terima. Ini bagaimana terima ininya? Baik. Pemecahan kasusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka ulama setuju bahwasanya wali nikah itu adalah ayah. Jadi jalur ubuwah. Ayahnya adalah seorang wali yang paling berhak atas anak perempuannya. Jadi kalau ada ayahnya, maka yang paling berhak menjadi wali adalah ayahnya. Nah sekarang kita mau lihat syaratnya seorang bisa menjadi wali. Yang pertama harus akil baligh. Akil baligh, jadi bukan hanya balik tapi akil baligh. Misalnya bapaknya udah balik belum? Udah pasti udah balik bapaknya. Gak mungkin bapaknya belum balik gitu ya. Bapaknya belum balik udah punya anak, gimana sih? Udah pasti udah balik. Tapi ternyata bapaknya nih nggak akil. Atau misalnya pernah sakit akhirnya ada gangguan kejiwaan. Atau misalnya nggak terlalu sadar ya. Nggak terlalu normal cara berpikirnya. Maka gugur status perwaliannya digantikan oleh di atasnya ubuah. Siapa lagi itu? Jaddun atau kakeknya. Maka subhanallah dilihat. Yang pertama akil balik. Berarti ayah tetap berhak. Yang kedua, haruslah dia beragama Islam. Dalam Al-Quran ayat Al-Ma'idah ayat 51, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Gak boleh mengambil wali daripada kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Maka subhanallah dalam Al-Quran memang disebutkan wali itu haruslah beragama agama Islam. Mungkin ada teman-teman yang mu'allaf nih ya.
mualaf masuk Islam. Oh ternyata dia masuk Islam punya ayah. Tapi ayahnya belum masuk Islam. Maka subhanallah dilihat lagi siapa? Kakeknya. Oh kakeknya mungkin Islam. Oh Islam boleh menikahkan dari kakeknya. Ternyata ayahnya kakeknya non muslim semua. Lihat siapa? Lihat saudaranya. Oh saudaranya juga non muslim baru dia yang masuk Islam. Maka lihat lagi siapa? Ponakannya atau pamannya. Maka subhanallah ada jalur-jalur tertentu. Maka harus akil balik kemudian dia Islam. Kemudian yang ketiga disebutkan bahwasanya dia juga adalah seorang yang sedang tidak berihram. Sedang tidak berihram. Jadi bukan muhrim. Ya muhrim ini kan bahasa kita muhrim adalah yang sedang tidak berihram. Kalau dalam madhab Syafi'i, kalau dalam keadaan ihram itu orang sedang berihram, maka dia tidak boleh melaksanakan pernikahan termasuk menikahkan. Termasuk dia menjadi wali dalam pernikahan. Tapi kalau dalam madhab Hanafi maka boleh-boleh saja. Namun kita di Indonesia menganut sebagian besar yakni madhab Syafi'i, maka dia tidak boleh yang namanya menikahkan dalam keadaan muhrim atau dalam keadaan sedang ihram. Yang keempat adalah ternyata Ustadz yang tinggi ilmu agamanya itu bukan bapakku. Bapakku tuh baru-baru aja nih sholat, belum ngerti agama. Dan bapakku tuh grogian orangnya. Boleh nggak kalau mamaku? Nggak boleh karena yang berhak menjadi wali sepenuhnya adalah laki-laki. Dari pihak laki-laki. Bahkan kalau ayah tidak ada diambil dari kakek dari pihak ayah. Kalau kakek tidak ada diambil daripada pihak ayah yang ini pamannya. Maka semuanya adalah jalur laki-laki. Adapun pertanyaannya tadi Mas Fadli, kalau misalnya tidak terima keluarganya atau apanya tetap yang berhak adalah ayah kandungnya. Masya Allah. Allah Ta'ala alam. Jadi begitu jelasnya ya maksudnya bicara masalah tentang nasabnya Betul. kemana ini gitu loh. Karena Pak Ustadz Maulana? Kecuali kalau dia mau menyerahkan perwaliannya. Betul, itu beda lagi Ya, urusannya. aku nggak setuju kalau begitu. Dia tetap kita jalankan, Iya. tapi dia menyerahkan perwaliannya Betul. kepada yang ditunjuk. Dan itu pun ada yang tertulis kan gitu Iya, kan, semuanya serah ada terima saksi. perwalian. Nah tapi kita lanjut lagi nih ya menyikapi tadi apa yang dikatakan oleh guru kita Ustadz Syam, berbicara masalah tentang penjelasan Ustadz Syam tadi bahwa memang ada atau boleh gitu loh. Kalau memang ada unsur-unsur yang memang tidak mendukung ya. Tadi contoh seandainya ayahnya tidak muslim gitu atau non muslim atau keluarganya banyak yang non muslim, harus orang lain gitu ya kan. Nah tadi lebih jelasnya lagi nih. Siapa yang menjadi urutan wali nikah nih yang harusnya kalau menggantikan dari ayah kandung ya, urutan yang pantas nih biar urutannya makin jelas nih. Tadi kan Ya. udah sedikit digambarkan Ustadz Jadi Syam. tidak boleh langsung ke wali hakim. Iya, Harus ada urutannya. iya Ustadz Maulana mau izin dijelaskan. Ya, baik. Izin Habib. Masya Allah, tabarakallah. Agak gimana ya? Lebih langsing. Lebih langsung. Iya. Izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak tim Islam Itu Indah yang mengangkat tema ini. Karena sebenarnya di masyarakat banyak yang salah paham. Dan harus diberikan pengertian. Kucuk apa namanya? Kucuk-kucuk. Ya kucuk. Kotahe. Ya kucuk-kucuk Bukan, kotahe. Ustaz, bisa nggak jadi wali? Nggak bisa aku jadi wali. Kalau mau jadi saksi boleh, tapi jadi wali nggak bisa. Aku mau ustaz yang menikahkan. Tidak boleh. Boleh kalau harus ada aturannya. Mau tahu? Enggak, pertanyaannya ada hubungan apa sama Ustadz? Karena dia kan mengidolakan. Jadi, Tapi aku lebih jelaskan lewat praktek aja. Lewat praktek. Kenapa saya jelaskan praktek? Karena tadi Ustaz Sam bagus banget tadi. Perwalian itu tidak langsung. Seandainya, mohon maaf, seandainya ada saudaranya. Bisa jadi wali karena ayahnya meninggal. Saudaranya harusnya cari kakeknya dulu. Jangan langsung cokok-cokok saudaranya kau jadi. Tidak, hargai dulu urutannya. Perwalian itu secara bahasa bermakna cinta atau pertolongan atau perwalian yang bertanggung jawab atasnya. Yang bertanggung jawab atasnya. Dan syariat menyerahkan perkataan pada orang lain dengan pengawasan keadaannya. Jadi yang mengawasi dia yang bertanggung jawab. Kira-kira mohon maaf, jam tangannya Habib. Siapa yang punya? Habib.
Berarti kalau mau memberikan kepada saya harus Habib yang kasih. Oh, Harus gitu. saya menyerahkan gitu. Harus gitu. Bib kasih Bib, minta Bib. Gak ini contoh ya Oh, Allah. contoh. Dari Saya kemarin udah contohkan. diincar itu minggu Jadi, lalu. harus tidak boleh Mas Fadli yang kasih saya. Oh, Ini iya, contoh. iya. Oh, Ini iya, perumpamaan supaya mudah dipahami. Contoh Habib, contoh aja. Oh. Mudah-mudahan. Lupa, mudah-mudahan lupa. Ya, Habib harusnya yang ngasih, bukan saya yang ngasih. Ustadz, ini dikasih nih sama Habib jamnya. Saya kasih ya, Ih. saya kasih. Saya kasih Ustadz nih. Katanya Habib katanya ngasih Tidak Ustadz. bisa. Kenapa begitu? Harus terima dulu dari Habib gitu. ke Mas Fadli, baru Mas Fadli kasih ke saya. Oh gitu. Seperti itu. Coba. Iya. Kasih ke saya. Ini buat siapa Bib? Contoh. Buat Mas Fadli. Oh buat saya? Bukan. Oh ya udah terima kasih Bib ya. Buat saya, bukan buat Ustadz. Jadi wali paling utama ada urutannya. Ayah, kalau ayahnya tidak ada, lalu ke kakeknya. Kakek dari ayahnya. Betul tadi kata Ustaz Sam, jalur daripada laki-laki. Kemudian barulah kepada saudara laki-laki seayah seibu. Kandung. Ada juga saudara laki-laki seayah tapi tidak seibu. Kemudian anaknya laki-laki, saudara laki-laki seayah seibu. Baru seterusnya. Kemudian anak laki-laki saudara. Seterusnya laki-laki. Kemudian baru paman. Dari Nah. golongan ayah dan seterusnya. Ustadz ada pertanyaan. Iya. Kalau ada Pertanyaan. request. Kenapa ada kenyang? Pertanyaan. Iya, pertanyaan. Ya Allah. Kayak orang Makassar aja. Pertanyaannya adalah kalau seandainya pengantinnya request. Request. Aku maunya adikku aja lah, nggak usah kakekku. Ayah kan udah nggak ada. Maka harus kakeknya serah penerimaan dulu. Apanya? Harus rela saat Harus kakeknya. rela. Kakeknya aku relakan. Oh. Kemarin saya kejadian nih, ponakan saya mau menikah. Terus saya mau disuruh, saya pura-pura aja duduk dulu. Ada saudaranya, kan lebih berhak dia saudaranya. Oh, Saya kan gitu. cuma paman. Iya. Jadi saya bilang, kamu yang langsung. Oh gitu. Saya duduk dulu, kamu disuruh, langsung suruh. Jadi lebih dekat dia saudaranya daripada saya saudara paman. Oh. Apalagi sebenarnya, kalaupun makasih banyak wali hakim yang luar biasa, yang senantiasa standby. Kalau memang tidak, kan biasa ragu-ragu. Biasa. Kenapa itu? Ini kak, bapaknya. Oh bapaknya. Pak, bapak nggak usah jadi wali deh, bapak ke dokter aja ya kan. Bapak kayaknya sakit. Contoh. Oh dia contoh. Kan, Iya, aku iya, sedih iya. banget. Eh. Tolong. Bib, Kenapa sebagai ini? wali hakim. Bib jangan mau Bib. Boleh, mesti salah dulu. Mau. Saya serahkan perwalian. Jadi gitu. harus Tunggu, ada tunggu. kata-kata serah terimanya. Oh. Diserahkan atau dikasih nih? Saya serahkan perwalian saya. Oh, Jadi, serahkan. dengan catatan. Jadi dia agenda acara, tanya dulu siapa walinya. Ternyata bukan bapaknya. Berarti cari bapaknya untuk serah penerimaan wali. Sebelum acara harus saya serahkan perwalian saya untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernama Titi. Harus sebutin. Karena anaknya 3 perempuan. Naura, Aira, Anu, Mas Ita. Oh iya. iya, Jadi iya. harus sebutin salah satunya. Kalau enggak tiga-tiganya Nggak dong. bisa, Nggak enak aja. boleh. Iya enak aja, Ya enakan gitu. suaminya. Jadi harus makasih banyak. Nggak boleh. Ini Nggak bagus. boleh juga, Ada iya. serah Nggak boleh penerimaan. mempersatukan. Tidak Iya, boleh iya. langsung ke wali hakim. Harus ikuti urutannya. Urutannya. Iya, ini kayaknya kebanyakan off air nih, kurang tidur nih. Enak Ngomongnya aja. belibet. Ini kita lanjut lagi, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya Allah ya Robi. Ini kita lanjut lagi Habib Seru, Usman, seru, mohon izin nih sebelumnya nih ya. Ya, Kan ada nih, kita bicara masalah tentang kasus yang berbeda. Ada perasaan yang namanya dilematis. Wah, apalagi kalau seandainya mengangkat anak, ya kan, diangkat anak itu terus tinggal sama dia, mungkin tuh anak dari 0 bulan atau dari baru lahir. Ada perasaan yang namanya nggak tega nih ngasih tahu kalau dia itu adalah anak angkat. Sampai pada saat nikah, akhirnya ayah angkatnya ini yang menikahkan jadi walinya. Nah ini pertanyaannya, apakah pernikahannya ini sah atau tidak? Nah coba itu kan bingung, berat ini. Ini Berat, menarik. berat. Mohon izin Bib, Ya, akhir, penjelasannya Mas kalau Fadli. biar nggak ini buka masker Bib. Ya akhir. Ya. Ya akhir Mas Fadli. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, yang alhamdulillah penonton di rumah dapat menyaksikan Islam itu indah, insyaallah menjadi sebuah ilmu
yang akan dipelajari untuk dirinya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak angkat tetaplah anak angkat. Ingat, anak angkat tetaplah anak angkat dan berbeda dengan anak kandung. Sehingga tidak berlakulah hukum waris terhadap anak angkat tersebut dan juga tidak mewariskannya. Jadi anak angkat tetap anak angkat, tidak mewariskan dan diwariskan. Dan juga tidak bisa menjadi sebuah mahram antara bapaknya, ibunya, ataupun keluarga saudaranya. Karena apa? Dia anak angkat saudaranya, anak angkat terhadap bapak dan ibunya. Jadi tidak ada hukum tersebut. Oleh karena itu, kita harus paham sebagaimana dikisahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Zaid bin Harisah. Dulu dipanggilnya Zaid bin Muhammad. Kenapa? Ini adalah anak angkatnya Rasulullah dan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dirubahlah namanya menjadi Zaid bin Harisah, bukan Zaid bin Muhammad. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Jelas bahwasanya panggilah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapaknya, Zaid bin Harisah, bukan Zaid bin Muhammad. Itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, panggil mereka dengan saudaramu, panggillah mereka dengan kalimat akhuk, panggillah dengan kalimat yang baik untuk tidak menjadikan sebuah hal yang mengecilkan atau mengucilkan anak angkat tersebut. Sebagai anak kita harus mengerti dan memahami. Jangan merasa kita dibuang oleh ayah kandung kita. Wah, ini orang tua saya nggak didik saya, orang tua saya nggak ngurus saya. Maafkanlah dia. Mungkin ada sebab keributan yang sebelumnya kita nggak paham. Akhirnya membuat jadi jauh. Misalkan contohnya anak tersebut diangkat oleh si fulan, diurus sama si fulan dari kecil sampai dewasanya. Oleh karena itu ingat bahwasanya satu hal, maafi dia, hormati dia, ketemu udah umur 20 tahun atau 30 tahun, tetap sayangi dia. Karena dia adalah ayah kandungmu. Oleh karena itu, wahai ayah dimanapun berada, dekatilah anakmu, sayangilah mereka, anak gadismu. Besok dia adalah yang akan kamu jadikan walinya. Kamu besok akan menjadi wali dia. Dan juga ingat, oleh karena itu kita harus paham, anak perempuan itu bertanggung jawab terhadap siapa? Bapak tanggung jawab terhadap anak perempuannya dan punya kewajiban untuk mencintainya. Besok dia jadi walinya loh. Betul. Kalau dia dosa, bapaknya berdosa. Tapi ada permasalahan Bib, kadang-kadang begini nih ya, kita mungkin jawaban singkat aja nih Bib ya. Boleh. Ada orang tuanya yang nggak mau ngasih izin. Atau mungkin dia mau cari tuh orang tuanya karena udah lama nggak ketemu, bapaknya itu nggak ketemu. Itu bagaimana? Kalau misalkan dicari nggak ketemu, dicari nggak ada, maka yang menikahkan adalah wali hakim. Kalau nggak ketemu. Iya. Tapi kalau misalkan dia ketemu, Kalau dia nggak ngasih izin. dia nggak kasih izin, ada aturannya. Dikasih surat 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak diizinkan, ada wali hakim. Tadi yang Ustaz Maulana sampaikan. Seperti Ustaz itu. Syam yang ini Oh, Ustaz iya. Maulana. Ustaz Tadi Sam, terbalik. Ustaz Maulana. Tadi Ustaz Syam, Ustaz Maulana Ustaz terbalik. Sam, Ustaz Allah. Maulana. Iya. Ribet banget sih orang ini. Saya mau lanjut lagi. Kayaknya Mas Fadli ini lebih Iya, iya. ribet daripada orang tua yang tidak mau kasih uang ya. Betul. Ustaz Syam nih, ada lagi nih pertanyaan ya. Tentang apa tuh? Apakah sebenarnya ada syarat atau ada syaratnya nggak sih untuk memilih yang namanya wali hakim? Tadi melanjutkan apa yang dikatakan oleh Habib nih. Karena kan kalau seandainya kita nggak tahu nih, ya udah siapa aja deh jadi wali hakimnya deh, ya Oh, kan? betul. Nah itu bagaimana tuh? Apakah ada syaratnya? Jadi ternyata wali hakim itu nggak boleh sembarangan gitu ya. Ah. Mentang-mentang dia adalah orang yang dituakan atau misalnya dia adalah seorang kiai di tempat itu. Tapi Kayak tadi ternyata- Ustadz Maulana ditawarin benar kan? ditawarin. Makanya orang yang mengerti hukum biasanya nggak mau menerima untuk menjadi seorang wali hakim. Karena wali hakim itu harusnya setelah yang satu ini nanti aja. Oh kirain saya udah nungguin nih ya kan. Yang di rumah juga nih mungkin ya yang punya permasalahan yang kebetulan sesuai dengan tema ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Jadi nggak ngambil langkah yang gegabah nih. Kita akan mendengarkan kembali jawabannya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islamit Winda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.